Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini insya Allah akan saya sampaikan, akan saya bacakan Al-Mithalus Sadis, contoh yang keenam dari kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekhuna wa Murabbi Ruhina Simbah Kiai Ali Maksum, Yogyakarta. Insya Allah bab ini akan membicarakan tentang hal tajuzu ziyaratul kuburi. Hal tajuzu ana toh wenang apa ziyaratul kuburi, ziarah kubur. Ini masalah ziarah kubur. Ziyaratul kuburi utawi ziarah kubur iku tujizuha, menangake ing ziarah kubur sapa madzhabul muslimina, pira-pira madhabe wong Islam, kulluha sekabehane madzhab, wa tasrahu lan mertelaake apa madzhab lizairi kedue pira-pira wong kang ziarah ada baha ing pira-pira tata kramane ziarah. Jadi contoh yang keenam ini termasuk di dalam masyarakat sering terjadi diskusi. Apakah ziarah kubur itu boleh? Ya, dijawab di dalam kitab ini, ziarah kubur ini madhab Islam, madhab kaum muslimin itu semuanya memperbolehkan. Bahkan madhab ini menjelaskan bagi orang yang ziarah itu bagaimana adabnya, bagaimana tata keramanya, bagaimana akhlaknya berziarah itu. Bal hiya mandubatun, bahkan ziarah kubur itu dianjurkan lil ittighati, krana ngalap pitutur, wa tadzakkuril akhirati, lan eling mati. Jadi kita berziarah itu kita mengambil pelajaran sebenarnya dan mengingatkan kita akan kematian. Kapan ya? Pada saatnya pasti kita akan mati. Fatakunu biru'yatil kuburi, maka ziarah kubur itu ya tentunya melihat kuburannya. Kalau kita ziarah dari jarak jauh tidak bisa. Kalau ngaji pakai internet, pakai live streaming bisa. Tapi kalau ziarah kubur itu fatakunu biru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati sahibiha. Bisa jadi kalau saya menziarahi sahabat Hamzah itu hanya mengenal Sayyidina Hamzah di Uhud, di Madinah, nggak pernah ketemu dengan Sayyidina Hamzah, nggak pernah ketemu dengan beliau, tetapi kita yakin Sayyidina Hamzah adalah syuhada Uhud. Kita menziarahi itu menjadi pelajaran bagi kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita pun nanti akan mati, seperti kalau misalnya kita di Uhud, di Madinah menziarahi sahabat Hamzah. Ya. Auli nahwi du'ain, utawa krana sepadane ndongaake, atau kita mendoakan, misalnya yang meninggal itu di kuburnya orang tua kita, kakek kita, nenek kita, kita doakan. Fatusannu mongko den sunatake apa ziarah likulli muslimin, kedua saben-saben wong muslim. Maka ziarah itu disunahkan, menziarahi kubur orang tuanya sunnah, kita doakan itu. Ya.
aulita barukin utawa krana ngalap berkah, ngalap barokah. Ya kalau kita di Indonesia ini ziarah para wali itu ngalap berkah. Kalau kita yakin ada berkah. Tetapi di dalam teks ini ditulis aulita barukin utawa ngalap berkah. Artinya apa? Kiai Ali Maksum menandaskan kepada kita bahwa keberkahan ziarah kubur itu ada. Fatusanu mongko den sunahake li ahlil khairi, ngalap berkah ahli khair. Fatusanu mongko den sunahake apa ziarah, nah gitu nggih, li ahlil khairi, maring ngalap berkah ahli bagus. Kita menziarahi orang-orang soleh itu ngalap berkah. Li'anna lahum krana temen setuhune ahlil khair fi barazihim ing dalam alam barzai ahlil khair tasarrufatin utawi pira-pira tasarruf wa barakatin lan pira-pira barokah la yukhsa kang ora iso den itung apa madaduha pertolongane wilangane oleh aweh berkah. Makanya kalau kita menziarahi para wali, misalnya kalau orang Demak itu ziarah ke Sunan Kalijaga, ziarah ke Raden Fatah, kita yakin ada berkah di situ. Auli adai hakin, atau karena ada hak saudara, kasodikin koyok menziarahi teman. Saya punya teman seusia saya ini sudah banyak yang meninggal, saya datang menziarahi, itu liadai hakin, mendatangi hak. Wa walidin lan menziarahi wong tua. Fakat rawa mongko teman-teman ngriwayatake sapa Al-Hakimu Imam Hakim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabra walidayhi, man sapane wong ziarah sapa man qabra walidayhi ing kubure wong tuwa lorone man au ahadihima utawa salah suwijine wong tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal dua-duanya kita ziarahi, atau kalau orang tua kita yang meninggal baru satu kita ziarahi, fi kulli jum'atin, setiap Jumat, ghafarallahu lahu, ghafara mongko ngapura sapa Allahu Allah lahu maring man. Jadi kalau kita menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah Allah mengampuni kepada kita. Wa kana lan ana sapa man baron iku gawe bagus biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone man. Jadi kalau kita menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal, misalnya dua-duanya sudah meninggal atau salah satunya sudah meninggal, kita telah berbuat baik, Allah mengampuni kita. Hadis ini. Wa fi riwayatin lan ing dalam salah suwijine riwayat, man zara qabra walidayhi au ahadihima, barang siapa menziarahi kubur kedua orang tuanya, atau kalau orang tuanya baru satu yang meninggal, menziarahi yang sudah meninggal itu, faqara'a mongko nuli maca sapa man indahu ana sanding kubure walidah, maca Yasin wal Qur'anil Hakim al ayah. Kalau kita menziarahi kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita, kita bacakan Yasin, ghufira mongko den ngapura lahu keduwe man bi'adadi dzalika kelawan wilangane mengkono-mengkono Yasin, apane ayatan ayate au harfan hurufe. Oh, ini kita baca Yasin, kita kirim hadiahnya, pahalanya kepada orang tua kita seperti bab yang pertama. Mudah-mudahan masih ingat panjenengan.
bab pertama dari kitab ini adalah memberikan hadiah bacaan Quran. Ya. Ini kita akan dapat pahala yang banyak. Ayat huruf dihitung pahalanya itu. Wa fi riwayatin lan ing dalam salah suwijine riwayat manzara qabra walidayhi au ahadihima kana kahajjatin kaya haji. Ini riwayat sangat banyak ini. Ya, jadi kalau kita ziarah kubur orang tua kita seperti pahalanya ziarah itu ibadah haji. Ya Allah. Makanya memang ziarah ini dalam Islam ditekankan sekali. Di samping kita mengambil pelajaran, mengingatkan kita bahwa pada saatnya kita akan mati. Karena kita akan mati, kita ingat mati, maka hendaknya kita berbuat yang baik di dunia ini. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangannya. Kita laksanakan perintah Rasulullah, kita jauhi larangannya. Karena apa? Kita ingat mati. Orang tidak pernah ziarah kubur isinya hanya sombong, merasa akan hidup terus. Ya, Masya Allah. Ini paragraf awal dari kitab yang sedang kita baca. Qala Syekh rahimahullah, wahia utawi ziarah iku sunnatu Rasulillah, tindak lampai Kanjeng Nabi, tindak lampai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ziarah mongko teman-teman ziarah sapa Rasulullah alaihi salam binafsihi kelawan awak dhewe ne Rasul. Jadi ziarah itu sesuatu yang betul-betul dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah itu menziarahi saudara-saudaranya. Ya. Wahia sunnatu Rasulillah faqad ziyara alaihi salam binafsihi al-kubura ing pira-pira kubur. Jadi Nabi itu menziarahi kubur bukan hanya memerintahkan saja, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah. Wa allamalan mulang sapa Rasul ashabahu ing pira-pira sahabate Rasul. Kaifa yazuruna piye carane ziarah al-kubura. Ngoten nggih. Jadi Rasulullah mengajari para sahabatnya bagaimana ziarah itu. Fi hayatihi ing dalam uripe Rasulullah ad-dunyawiyati sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ya ziarah, ya mengajari para sahabat bagaimana tata keramanya ziarah. Amma ziyaratuhu lil kubur fayadullu alaihi ma rawahu Malikun an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha. Ada yang menunjukkan hadis riwayat Imam Malik dari Aisyah, ya, dikhabarkan bahwa Jibril anna Jibrila ja'ahu. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Waqala kemudian berkata Jibril lahu kepada Rasul, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baka fatastaghfira lahum. Ini malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan bahwa inna rabbaka temen setuhune pangeran sira iku ya'muruka perintah sapa rabbaka ing sira Muhammad antak tiar piento teka sira Muhammad ahlal baka ing pekuburane ahli baka. Kalau orang yang pernah umrah, orang yang pernah haji, insya Allah tahu baka itu di mana, dekat dengan Masjid Nabawi, ya dah, kuburan baka. Ini Rasulullah didatangi malaikat Jibril karena malaikat Jibril mendapat perintah dari Allah menyampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya datang ke kuburan baka. Fatastaghfira lahum mongko nyuwunake ngapura sira lahum maring ahli baka. Muhammad datang ke kubur baka, mintakan ampun kepada Allah. Loh, hadis dari Malik dari Aisyah.
Jadi ini hadis-hadis. Wa annahu lan temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaa teka sapa Nabi al-baqi'a ing pekuburan Baqi'. Betul, Nabi mendapat perintah melalui malaikat Jibril datang ke kubur Baqi'. Faqala mongko nuli ndonga sapa Rasul wa atolalan suwe sapa Rasul al-qiyamah ing jumeneng. Rasulullah berdoa dan lama Rasulullah berdiri itu. Ya, ini kalau di sana ini ziarah kan berdiri. Kalau kita di Masjid Nabawi, kalau orang ziarah ke Masjid Nabawi menziarahi Nabi, berjalan ke Raudhah, melewati kubur Nabi, ziarah kita ini ya hanya berjalan. Tidak bisa seperti kalau di Indonesia itu duduk sila maca Yasin suwene ora karuan. Oh, kalau di sana tidak bisa, cepat. Ya. Nah, oleh karena itu ini disebutkan faqala wa atala al-qiyamah. Jadi Kanjeng Nabi berdiri, berdoa gitu, lama, berdirinya lama. Tsumma rafa'an nuli keri-keri ngangkat sapa Rasul yadaihi ing tangan lorone Rasul salasa marratin kelawan telung ambalan. Kanjeng Nabi itu kalau berdoa ini tangannya diangkat, ya. Tangannya diangkat sampai 3 kali. Maka sunnah mengangkat tangan ketika berdoa itu sunnah. Dalilnya ini tsumma rafa'a yadaihi salasa marratin. Wa anna halan temen setuhune Aisyah radhiyallahu anha qalat lahu, qalat ngendika sapa Aisyah lahu maring Rasul, kaifa aqulu kaifa hale kaya apa aqulu ngucap sapa ingsun lahum maring ahli Baqi'. Ngucap di sini itu maksudnya doa. Faqala kemudian menjawab Nabi ini suatu saat Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ke kubur Baqi'? Apa yang saya ucapkan? Apa yang bisa aku lakukan dengan doa saya? Faqala kemudian Nabi berkata, kuli maca sira, bacalah Aisyah, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini doa yang diajarkan Nabi ketika Nabi ditanya oleh Siti Aisyah berkaitan dengan ziarahnya Nabi ke pekuburan Baqi', di mana Nabi ke pekuburan Baqi' karena mendapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Loh, ini hadis dari Malik, rawahu Malik an Aisyah. Lah kalau begini masih ada orang tidak percaya bahwa ziarah itu ajaran Nabi, itu ya baca kitab hadis dulu, paling tidak baca kitabnya Mbah Ali Maksum ini, gen cetha biar jelas, begitu ya. Loh, ini Nabi mengajarkan tidak hanya ziarah saja, Nabi juga mengajarkan bagaimana kalau dikubur, apa yang kita ucapkan, assalamualaikum ahlad diyar. Assalamu utawi keselamatan alaikum muga tetep ing ngatasé sira ahlad diyari, he ahli kubur, negara kubur, minal mukminin wal muslimat, dari orang-orang mukmin dan muslimin. Wa yarhamu muga-muga welas sapa Allahu Allah al mustaqdimin ing wong kang padha dhisik mingkum saking sira. Mudah-mudahan Allah memberikan belas kasih sayang kepada engkau wahai ahli kubur, engkau yang lebih dulu, mingkum dari kamu sekalian, wal mustakhirin dan orang-orang yang akhir. Wa inna lan temen setuhune kita insyaallah
insya Allah mun ngersakake sapa Allahu Allah bikum kelawan sira lahikun bakal ketemu. Loh, kita ini kalau ke kubur ini seperti apa namanya, mengingatkan diri kita ini akan mati. Maka salamnya wa inna insyaallahu bikum lahikun, bakali aku ketemu, sebentar lagi saya akan ketemu kepada kamu. Ini salam dulu, saya doakan selamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini paragraf awal. Ini karena bahasanya panjang, insya Allah akan saya baca beberapa poin yang penting dan mudah-mudahan ini menjadi pencerah bagi kita bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu adalah sunnah Nabi. Baru saja yang saya riwayatkan ini adalah riwayat Malik dari Aisyah bahwa Kanjeng Nabi mendapat perintah supaya menziarahi kubur Baqi'. Setelah itu Aisyah tanya, bagaimana kalau saya ziarah? Diajari kalau ziarah baca ini. Gitu nggih? Bal ruya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna ziyaratal Baqi' kanat adatan lin Nabi. Jadi sungguh ini riwayat dari Aisyah ini ziarah di Baqi'. Anna ziyaratal Baqi' kanat adatan, kanat ono apa ziarah adatan iku dadi kebiasaan lin Nabi kedue Nabi. Nabi itu rajin menziarahi pekuburan Baqi' itu. Makanya kalau santri-santri tiap Jum'ah, ya kan? Nggih, santri nggih? Tiap Jum'ah anak laki-laki Jumatan selesai ziarah ya? Ziarah. Kemudian anak putri hari Kamis sore. Ya, alhamdulillah. Kita harus yakin bahwa ziarah kita itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu, kita yakin ziarah itu ada pelajaran, ada barokah, mengingat akan kematian, dan itu merupakan perintah Nabi, perintah Rasulullah. Ini Kanjeng Nabi di dalam kitab ini diterangkan adatan, menjadi kebiasaan. Ya, Masya Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kullama kanat lailatuha min Rasulillah yakhruju akhiral lail ilal Baqi'. Wah, ini ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu ke Baqi' itu malah malam-malam. Ini kira-kira santri ini malam-malam ke kuburan berani ndak ini? Hah? Berani ndak bar akbar? Hah? Yahruju akhiral laili, yahruju metu sapa Nabi akhiral laili ing dalam tengah wengi. Ya Allah, akhir malam ini ilal Baqi'. Wa yaqulu, dan berdoa, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa ta'atakum ma tu'aduna ghadam mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Ini Nabi datang akhir malam ke Baqi', mendoakan pekuburan Baqi'. Tidak hanya doa dari rumah, datang Nabi. Makanya di sini disebutkan wa atakum matu adun, ya. Teka ing sira matu adun apa perkara tu adun kang den janjekake sira. Kamu semua yang mati-mati ini sudah menurut kepastian Allah apa yang dijanjikan Allah. Ya. Kanjeng Nabi datang. Ya, ini hadis ini. Wah, ini kalau hadisnya dibaca semua ini luar biasa, banyak sekali, insya Allah. Ya. Makanya di dalam tengah-tengah beliau menziarahi ahli Baqi' juga ada kata-kata Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang sudah meninggal yang dikubur Baqi' al-Gharqad ini.
Maka kalau kita ziarah kubur itu ya akhlaknya akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi? Salam dan mendoakan. Ya. Di kubur tidak boleh guyonan, tidak boleh. Kita ini kalau di kubur ini perasaannya harus khidmah, kita harus salam kepada orang yang sudah meninggal, kemudian kita mendoakan mereka. Wa amma ziyaratul mu'minin lil kuburi fi ahdihi wa ta'limuhu lahum kaifa yazuruna fasma' say'an mimma yadullu ala dzalik. Loh, kalau ziarahnya orang mukmin ke kubur di zaman Nabi dan bagaimana Nabi mengajarkan, wah itu banyak sekali hadis. Kemudian Kiai Ali Maksum di dalam kitab ini juga menjelaskan rawal Bukhari wa Muslimun haditsal mar'ati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang hadis seorang wanita allati kanat kang ana sapa mar'ah tazuru qabra sabiyin laha. Ada seorang wanita yang dia menziarahi anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Watabki lan nangis. Siapa yang nangis? Ibunya tadi, mar'ah tadi itu nangis. Falam yanhaha, maka tidak mencegah sapa Rasulullah ing mar'ah. Ada seorang wanita dikubur anaknya yang sudah meninggal di kuburan, dia menziarahi situ. Nangis dia. Rasulullah tidak melarang. Falam yanhaha an ziyaratiha wa innama qala laha ittaqi wasbiri. Loh, ini ada wanita ziarah, Kanjeng Nabi ngendika, sabarlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Wa qala lan ngendika sapa Nabi laha maring mar'ah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika sesuatu terjadi tiba-tiba pada awalnya. Loh, misalnya ada anak sehat tiba-tiba meninggal, itu biasanya kaget. Makanya dikatakan Nabi as-sabru 'inda sadmatil ula. Saya dulu ketika mondok diingatkan Kiai Ali, guru saya, kiai saya, "Jong, apalno iki, Jong? As-sabru 'inda sadmatil ula." Umpama bapakmu mati, umpama bapakmu sedo ditimbali Gusti Allah, umpama ibumu, ya, itu paling menggetarkan hati kita. Begitu kita tahu orang tua kita mendengar, kita tahu orang tua meninggal dunia. Itu kesabaran itu, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya. Warawalan ngriwayatake sapa Muslimun, Imam Muslim, annahu temen setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Nabi yu'allimu, mulang sapa Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Nabi idza kharaju, ing dalam nalikane metu sapa ashabah ilal maqabiri, maring pira-pira kubur. Nabi mengajarkan para sahabat bagaimana kalau dia ke kubur. Ayakul assalamualaikum ahla diyar, ini hampir sama doanya dengan tadi itu, ya. Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullahu lana walakum al afiyah. Ada ini doanya agak beda. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah lana krana kita, walakum lan krana sira al-afiyah ing selamat. Jadi di kubur itu doanya macam-macam yang diajarkan Rasulullah, diantaranya ini mendoakan orang yang mati selamat, tetapi juga memohon kepada Allah diri kita juga selamat. Makanya di sini kata-katanya as'alullahu lana walakum. Ya, saya kira ini pelajaran yang luar biasa, masalah ziarah kubur. Ya, memang ziarah kubur itu pada permulaan Islam itu memang dilarang.
Di sini juga dijelaskan, ya, wasadril Islam wan nasu qaribu ahdin bijahiliyah. Jadi dulu itu awal-awal Islam itu ziarah kubur itu dilarang. Tetapi kemudian itu dinasah, dirubah dengan ucapan Nabi fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku nglarang ziarah kubur mergo kowe sik cedhak karo zaman jahiliyah. Tetapi begitu umat Islam sudah mampu menata tauhidnya, menata ibadahnya, keyakinannya sudah kuat, kata Nabi fazuruha, mongko ziarah sira. Maka yang dipakai adalah yang terakhir, fazuruha, ziarahlah kamu, ya. Maka para santri kaum muslimin harus yakin, orang sedunia yang ziarah Nabi, orang haji, orang umrah, berjubel, berebut bisa menziarahi Rasulullah, kekasihnya, utusan Allah yang dicintai. Tidak terasa kalau kita melewati makom Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, itu menangis kita. Mengapa menangis? Karena kita cinta kepada Rasul, dan pada saatnya kita akan meninggal. Masa orang sedunia keliru? Kalau ada orang mengatakan ziarah kubur itu bukan ajaran Nabi, orang sedunia itu menziarahi Nabi, dan semuanya itu insya Allah ahlul jannah, ahli surganya Allah. Kalau ada orang mengatakan ziarah kubur tidak sunnah Nabi, lah itu orang seluruh dunia itu berebut menziarahi Nabi. Jadi jangan sampai ada orang Islam mengatakan bahwa ziarah bukan sunnah Rasul. Ziarah tidak boleh. Lah itu orang sedunia di Madinah itu ziarah kepada Rasul semua. Jadi yang benar adalah kita lihat dari sisi sejarah pun jelas itu. Maka di dalam kesempatan yang baik ini saya tegaskan, buku kitab kecil Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah ini luar biasa, memberikan penjelasan kepada kita. Hadirin hadirat para santri kaum muslimin yang berbahagia, ya, banyak sekali hadis yang di sini disebutkan. Wa fi haditsin akhar akhrajahul Hakim, ada hadis dari riwayat Hakim, fazurul kubura, maka ziarahlah kamu al kubura, ing kubur. Rasul Kanjeng Nabi mengatakan, bersabda, fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru kubura suhada'i Uhudin wa kubura ahlil bai' wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum bima taqaddama. Nabi itu menziarahi syuhada Uhud, orang-orang yang mati membela Islam ketika perang di Uhud. Kanjeng Nabi menziarahi pekuburan Baqi', menyampaikan salam, memberikan doa kepada mereka. Hadis yang seperti ini banyak sekali. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, memang masalah wanita, bagaimana hukum wanita yang menziarahi kubur, ini dibahas di dalam kitab ini. Wahtulifa fi ziyaratin nisa lil kubur wa qala jama'atun min ahlil ilmi bi karahatiyatiha karahata tahrimin au tanzihin li hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawwaratil kubur. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana kalau wanita itu ziarah kubur. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh tanzih. Mengapa? Karena pijakannya la'ana zawwaratil kubur. Zawwarat ini ada sighat mubalaghah, wawunya pakai tasdid, artinya apa? Wanita yang tukang ziarah, hidupnya ziarah terus. Nah, justru ini menimbulkan fitnah.
Dia lupa di rumah punya suami, dia lupa di rumah punya anak yang harusnya dia ingat akan suami dan anaknya, tetapi dia ziarah. Tuh, makanya dilaknati oleh Rasulullah itu. La'ana zawarat. Gitu ya. Jadi bukan berarti hadis ini melarang secara total, bukan. Orang-orang yang ziarah itu tetap sunnah. Orang-orang yang ziarah itu tetap mengikuti Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan, khususnya bagi kaum wanita. Sebab apa? Sebab kalau wanita berhias, bersolek, ziarah kubur, bajunya merah, maaf, make upnya menor, ini menimbulkan fitnah. Lah, ini yang tidak boleh. Ya. Tadi saya sampaikan ada hadis seorang wanita yang menziarahi anaknya, Nabi tidak marah. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat di dalam hadis-hadis, anna Fatimata kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kulla jum'atin. Fatimah, Siti Fatimah itu siapa? Putri Kanjeng Nabi. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena tazuru qabra ammiha, dia itu menziarahi kubur pamannya. Siapa? Hamzah. Di mana? Uhud. Kulla jum'atin, setiap Jum'ah. Jadi ini Fatimah yang menziarahi pamannya. Ya. Oleh karena itu kalau tadi adalah anazawaratil kubur, harus dibedakan dengan peristiwa ziarahnya Fatimah. Fatimah hanya setiap Jumat. Tapi kalau zawarat ini, tukang ziarah ini uripe ning kuburan terus, lali omahe, lali bojone, lali anake. Lah itu yang tidak boleh. Ya. Kalau Jumat sekali ya insya Allah tidak ada masalah. Ya. Anna Aisyata, wah ini banyak riwayat. Ya. Bahwasanya Aisyah akbalat iku madhep sapa Aisyah zata yaumin ing dalem suwijine dina ilal makabiri maring pira-pira kubur. Fakultu maka ngucap sapa ingsun laha maring Aisyah, ya ummal mukminin min aina akbal. Aisyah, engkau dari mana? Faqalat, kemudian menjawab Aisyah, min qabri akhi, dari kubur saudara laki-laki saya Abdurrahman. Jadi Aisyah sendiri juga menziarahi kubur saudaranya. Siapa? Saudaranya bernama Abdurrahman. Fakultu laha alaisa kana yanha Rasulullah an ziyaratil kubur. Loh, bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Qalat, Aisyah menjawab, na'am, iya. Kana naha an ziyaratil kubur thumma amara bi ziyaratiha. Betul, memang Rasulullah Kanjeng Nabi dulu memerintahkan supaya enggak ziarah kubur, tapi kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan ziarah kubur. Jadi dilihat dari sini, Fatimah ya ziarah, Siti Aisyah juga ziarah. Artinya apa? Wanita boleh ziarah kubur. Tadi yang di depan ada ibu-ibu yang meninggal anaknya laki-laki, ziarah, Rasulullah pun tidak melarang. Jadi dari sini jelaslah bahwa ziarah kubur itu jelas sunnah Rasul. Laki-laki mau ziarah silakan, perempuan mau ziarah silakan. Cuma memang kadang ini kalau di desa-desa kadang orang berziarah kubur itu naik kendaraan, laki-laki perempuan campur. Lah ini dibahas di dalam bukunya Kiai Ali ini. Lah ini yang jadi, kalau ziarahnya sendiri sunnah, tapi berkumpulnya laki-laki dan perempuan ini yang harus dijaga. Maka yang baik kalau orang menziarahi kubur, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau berangkatnya satu bis, laki-laki dipisah dengan perempuan, itu masalahnya. Maka tetap akhlaknya harus dipakai. Ngeten nggih para rawuh nggih? Para hadirin yang berbahagia, sudah jelas ini banyak sekali ya masalah-masalah yang berkaitan dengan ziarah kubur.
Tadi sudah kami jelaskan beberapa pendapat, hadis, kemudian para ibu-ibu, ada Fatimah, ada Aisyah, kemudian ibu muda. Jadi semuanya menziarahi kubur ketika Rasulullah masih hidup. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi bagi kita kaum muslimin muslimat bahwa sekali lagi ziarah kubur itu sunnah Rasul. Nabi sendiri melakukan ziarah, Nabi berdoa, Nabi mengajarkan bagaimana kita berdoa ketika menziarahi kubur. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita bisa ziarah kubur orang-orang soleh, bisa menziarahi para wali, bisa menziarahi Nabi. Amin Allahumma amin. Kepengen enggak menziarahi Nabi di Madinah? Amin Allahumma amin. Ya Allah, mudahkanlah mereka-mereka yang hari ini mengamini, yang bisa menziarahi Nabi, karena kerinduan mereka kepada Rasulullah sudah sangat dalam. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.